Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah melakukan uji asumsi klasik pada analisis regresi linier berganda menggunakan aplikasi SPSS. Uji coba ini dilakukan untuk memastikan model regresi telah memenuhi syarat sehingga hasil analisis dapat dipercaya. Langkah pertama adalah menjalankan regresi untuk memperoleh nilai residual yang akan digunakan pada uji asumsi klasik. Pertama, ketik analyze, lalu ke regression dan linear. Masukkan variabel Y ke bagian dependen, lalu masukkan variabel X1 dan X2 ke bagian independen. Kemudian klik statistik, lalu centang estimates, model fit, collinearity diagnostic, dan Durbin-Watson. Selanjutnya ketik continue, lalu klik save. Kemudian centang unstandardized residual dan standardized residual. Terakhir klik continue dan oke. Setelah residual diperoleh, langkah berikutnya adalah melakukan uji normalitas. Nah, berdasarkan output koefisien diperoleh regresi sebagai berikut. Konstan itu sebagai B0, X1 itu sebagai B1, dan X2 itu sebagai B2. Selanjutnya adalah uji T untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara parsial. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka variabel tersebut berpengaruh signifikan. Di sini kita lihat T-nya YX1 itu 0,236 sehingga tidak signifikan. Sedangkan X2 itu memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,001 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga dia berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Berikutnya yaitu uji F untuk melihat pengaruh variabel secara simultan. Karena nilai signifikansinya kurang dari 0,01 atau lebih kecil dari 0,05, maka hasil uji F-nya itu menunjukkan model signifikan. Selanjutnya kita melihat nilai R-square pada tabel model summary. Semakin mendekati angka 1, maka model semakin baik. Pada hasil ini nilai R-square sebesar 0,518, sehingga dapat dikatakan model memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjelaskan variabel dependen. Selanjutnya kita melihat uji multikoliniaritas pada tabel koefisien, yaitu pada bagian tolerance dan VIF. Jika nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikoliniaritas. Pada hasil ini nilai toleransi itu sebesar 0,974 dan VIF itu sebesar 1,027 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikoliniaritas. Selanjutnya kita melakukan uji heteroskedastisitas. Pertama kita klik graphs. Selanjutnya kita buka scatter. Nah, kita pilih simple scatter. Klik define. Masukkan z-pred ke sumbu X dan masukkan juga z-resid ke sumbu Y, lalu klik OK. Nah, begini grafiknya. Jika titik-titik pada scatter plot penyebar secara acak tanpa membentuk pola tertentu, maka model itu tidak mengalami heteroskedastisitas. Namun, apabila muncul pola yang jelas, maka dia terjadi heteroskedastisitas. Nah, karena dia polanya acak, jadi dia tidak termasuk ke dalam heteroskedastisitas ya. Selanjutnya kita melihat uji autokorelasi pada tabel model summary, yaitu dari Durbin-Watson. Jika nilainya berada di sekitar angka 2, maka dia tidak terjadi autokorelasi. Pada hasil ini, nilai Durbin-Watson sebesar 2,151 sehingga dapat disimpulkan dia tidak terjadi autokorelasi.
Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan, model regresi telah memenuhi asumsi normalitas, tidak terjadi multikolineritas, tidak terjadi heteroskedastisitas, dan tidak terdapat autokorelasi. Dengan demikian, model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Sekian tutorial dari saya, Alivia Aryani, kelas BD2A1. Terima kasih.